Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami
Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Shalom, selamat malam kepada sahabat konsep dimanapun saudara Selamat malam pada saat ini. Salam jumpa kembali dengan konsep bersama Pendeta Pardosi. Masih dalam rangkaian diskusi Alkitab Live malam hari ini. Dan kita akan memulai diskusi kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dipimpin oleh Pendeta Matius Tani dalam doa buka. Silahkan, Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami pada malam ini. Kami akan belajar tentang firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun kami sehingga kami akan memiliki pemahaman yang benar dan Roh yang sama akan menuntun kami untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan kami pada saat kami belajar, khususnya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pelajaran pada malam ini, biarlah pikirannya dituntun sehingga apapun yang disampaikan berkenan kepada Tuhan. Bersama-sama dengan kami, ampuni kami orang berdosa ya Tuhan, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat konsep, dimanapun saudara berada menyaksikan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami sangat menghargai kehadiran saudara untuk belajar bersama-sama, baik yang ada di Zoom ini ataupun melalui Facebook. Dan malam hari ini kita masih dalam rangkaian besar sepanjang bulan ini, tema pekabaran-pekabaran dari Kitab Keluaran. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan pelajaran pemaparan dari Pendeta Adrian Runesi dengan judul Makna Perabot dalam Ka'bah, Keluaran 25 sampai 40. Dan Pendeta Adrian Runesi saat ini melayani di Conference Jawa Kawasan Timur di Jemaat Banyuwangi dan juga ada beberapa cabang di sekitarnya. Baiklah, waktu yang baik ini kita langsung berikan kepada Pendeta Adrian Runesi, boleh menyampaikan pelajaran bagi kita semua. Silahkan Pendeta. Baik, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih dapat melanjutkan akan kegiatan diskusi Alkitab bersama konsep ya. Selamat malam untuk para sahabat kami yang ada di Facebook maupun yang akan ada di YouTube nanti. Marilah kita bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Malam hari ini pelajaran yang akan saya bahas judulnya adalah Makna Perabot dalam Ka'bah, didasarkan dalam Keluaran pasal 25 sampai pasalnya yang ke-40. Pembahasan yang akan saya bahas pada malam hari ini adalah kita akan melihat sedikit dari latar belakang pembangunan kemah suci atau bait suci. Lalu kita akan melihat perabot yang ada di luar Ka'bah atau yang disebut pelataran. Lalu kita akan melihat perabot-perabot yang ada di dalam bilik suci dan perabot yang ada di dalam bilik maha suci. Dan kita akan melihat pada akhirnya adalah fungsinya apa dan merujuk kepada apa dan apa aplikasinya untuk kita semua. Dan pada malam hari ini sebelumnya sebagai pembatasan masalah, jika ada saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya mengenai tentang korban-korban apa saja yang dilaksanakan oleh orang-orang Israel, malam hari ini kita tidak akan bahas, tapi akan kita bahas sepanjang di bulan Desember. Jadi pastikan saudara, sepanjang bulan Desember saudara dapat mengikuti dan akan mempelajari semua tentang pembahasan tentang korban-korban apa saja yang dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Kita akan melihat daripada latar belakang. Keluaran 19 ayat 5 dan 6, di sana dikatakan, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi
harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi sebelumnya ketika Musa pergi ke Gunung Sinai, Musa telah mendapatkan akan amaran dari Tuhan, yaitu bahwa mereka orang-orang Israel akan membuat bait suci. Kenapa? Rupanya Tuhan mempunyai maksud dan rencana agar umatnya dapat menjadi alat menyebarkan kabar keselamatan dan jalur lahirnya juru selamat. Maka dengan itu Tuhan ingin mendidik umat-umatnya melalui sistem bait suci dan pergumulan di padang pasir. Makanya dilanjutkan dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Ini Tuhan berkata, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi Tuhan menyuruh orang-orang Israel untuk apa? Membuat bait suci. Untuk apa? Supaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Di dalam bukunya Ellen White, The Faith I Live By, halaman 192 berkata, tetapi cita-cita ini dengan sendirinya tidak berdaya untuk mereka capai. Wahyu, ya, pekabaran di Gunung Sinai, hanya dapat membuat mereka terkesan dengan kebutuhan dan ketidakberdayaan mereka. Pelajaran lain dari tabernakel atau bait suci itu melalui pelayanan pengorbanannya adalah untuk mengajarkan pelajaran tentang pengampunan dosa dan kuasa melalui juru selamat untuk kepatuhan kepada kehidupan. Jadi sebenarnya Tuhan kenapa suruh mereka? Supaya mereka belajar bagaimana pelayanan pengorbanan, ya, dan mengajarkan tentang bagaimana proses pengampunan akan manusia daripada dosa-dosa itu dan kuasa juru selamat untuk apa? Kepatuhan pada kehidupan ini. Nah, di dalam bukunya Alfa Omega Jilid 1, bab 27 halaman 369 berkata, petunjuk-petunjuk baru saja diberikan untuk mendirikan dengan segera sebuah bait suci untuk berbakti kepada Allah. Dan segera, ya, orang banyak boleh jadi berkesimpulan, ya, dan sekarang, ya, orang banyak boleh jadi berkesimpulan oleh karena tujuan yang ada di dalam pikiran mereka adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan juga oleh sebab mereka amat memerlukan suatu tempat berbakti. Jadi hamba Tuhan juga Nyonya katakan bahwa mereka juga memerlukan tempat untuk mereka berbakti. Nah, dilanjutkan lagi dalam kutipan ini. Melalui saat itu mereka mendapat kehormatan dengan kehadiran yang tetap daripada raja mereka. Aku akan tinggal di antara orang Israel dan akan menjadi Allah mereka. Jadi Tuhan katakan, aku akan tinggal di tengah orang Israel. Itu yang tadi dikatakan dalam Keluaran 24 ayat 45-43. Adalah jaminan yang diberikan kepada Musa sebagai lambang dari wewenang Allah dan wujud daripada kehendaknya. Maka diserahkan kepada Musa hukum 10 yang ditulis oleh jari Allah menjadi sendiri di atas 2 loh batu untuk ditaruh di dalam bait suci yang sesudah itu didirikan, akan menjadi pusat perbaktian bangsa itu. Jadi Tuhan menginginkan mereka membuat bait suci itu apa? Untuk menjadi pusat perbaktian. Karena ingat, orang Israel pada saat itu sudah mulai lupa akan Allah mereka. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam bait suci atau semua yang berhubungan dengan upacara-upacaranya adalah lambang dari apa yang akan Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan mau agar hanya Dia menjadi pusat perhatian daripada umatnya, agar mereka dipersiapkan bagi pekerjaan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 77 ayat 13 atau ayat 14, ya Allah, jalanmu adalah kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Jadi mereka mempelajari bagaimana jalan Tuhan itu di dalam proses bait suci. Nah, apa arti kemah suci? Saya tidak akan terlalu perinci tentang pembahasan ini, tapi hanya sebagai dasar aja. Asal-usul kata bait suci itu kalau kita lihat dalam Alkitab, itu dari kata mikdas, ya, artinya tempat yang dipisahkan. Berasal dari kata kadas yang artinya memisahkan atau dipisahkan, yang artinya membuat suatu tempat itu menjadi suci. Sesuatu yang suci atau kudus haruslah dipisahkan dari antara yang tidak kudus. Dan ada contoh di dalam Alkitab bahwa kata bait suci itu digunakan dengan arti yang kadang-kala berbeda-beda. Ya, secara umum bait suci digunakan untuk menyembah dewa-dewa. Artinya ada sesuatu tempat yang dikhususkan untuk sesuatu, jadi harus terpisah. Jadi itulah
arti daripada kemah suci itu. Jadi dikuduskan, tempat yang dikuduskan. Kalau lihat tadi latar belakang, tempat yang dikuduskan adalah tempat untuk Allah hadir. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam kemah suci, ya pembuatan kemah suci atau bait suci. Jadi kemah suci itu atau kemah pertemuan itu di saat di zaman bangsa Israel, tetapi nanti bait suci itu sudah tiba dalam bentuk bangunan yang permanen, ya. Itu disebut dengan bait suci. Jadi itu perbedaannya, ya. Tapi sebenarnya prinsipnya sama saja. Bahan yang digunakan dalam kemah suci, Keluaran 25-40, ada emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah, ukupan, permata, kisopras, dan permata tatahan. Jadi itu adalah bahan-bahan yang digunakan dalam membuat bait suci atau kemah suci. Nah, ini White lanjutkan di dalam bukunya, dalam Alfa Omega Jilid 1 halaman 412. Jadi lama dari pembuatan kemah suci yang ada pada saat itu, yang pertama adalah kurang lebih setengah tahun. Jadi setelah hampir setengah tahun telah digunakan untuk mendirikan. Jadi persiapannya juga cukup matang, ya. Selama setengah tahun itu benar-benar mereka lakukan itu. Nah, kalau kita lihat daripada bagian-bagian tempat-tempat daripada kemah suci atau bait suci itu, maka terdiri dari pelataran, bilik suci, dan bilik maha suci. Kira-kira inilah gambarannya, ya, di dalam bilik suci itu, di dalam bait suci itu. Di pelataran ada mezbah korban bakaran, lalu ada bejana pembasuhan. Nanti masuk ke bilik suci, kita lihat ada meja roti sajian, lalu ada kandil 7 kaki dian, ya, atau kandil emas, lalu ada mezbah pedupaan, lalu nanti masuk di dalam bilik maha suci, di sana ada terdapat tabut perjanjian. Kita sekarang tiba di pelataran. Apa saja yang ada di pelataran? Di pelataran ada mezbah korban bakaran dan ada bejana pembasuhan. Inilah kira-kira bentuk daripada mezbah korban bakaran. Nah, mezbah korban bakaran ini terbuat dari kayu penaga, dilapis tembaga, dan terdiri dari beberapa bagian. Ada jala-jala, tanduk, gelang, pengusung, kuali, sodok-sodok bokor, bokor, garpu-garpu perbarahan, dan hewan yang akan dikorbankan di atasnya. Kira-kira inilah mezbah korban bakaran itu. Dan dalam Keluaran 40 ayat 6-7 berkata bahwa kau taruhlah mezbah korban bakaran itu di depan pintu kemah suci. Jadi tempatnya di mana? Depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan. Jadi setelah mezbah korban bakaran, lalu ada bejana pembasuhan. Lalu ketika orang berdosa, mereka akan datang, ya. Kalau lihat nanti Imamat 1 ayat 3, nanti itu pembahasan yang di minggu depan. Orang berdosa itu akan membawa hewan, ya, kurban yang tidak bercacat celah. Untuk apa? Dikorbankan. Yang mereka lakukan di ayat 4 itu dikatakan bahwa mereka harus mengakui dosa di atas apa? Kepala kurban itu, ya, atau domba itu dengan simbol, artinya pemindahan dosa, yaitu disebut dengan pendamaian. Lalu nanti di ayat yang kelima, orang itu sendiri akan menyembelih, lalu nanti darahnya disiram di sekeliling mezbah dan isi perutnya akan dibakar. Di dalam Imamat 9 ayat 23, dan keluarlah api, ya, dari hadapan Tuhan. Jadi api Tuhanlah yang membakar apa? Korban bakaran itu. Dan di ayat yang ke-13, dan api itu memang harus dijaga oleh apa? Para imam yang diberikan tugas untuk menjaga. Jadi api itu tidak lagi apa? Mati, harus tetap apa? Menyala. Jadi setiap saat mereka akan apa? Berikan kayu supaya api itu tetap menyala. Nah, apa yang dimaksud dengan persembahan, ya, korban ini? Itu merujuk kepada Yesus sebagai domba yang sesungguhnya yang dapat menebus manusia. Makanya 1 Korintus 5:7 berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi merujuk kepada apa? Merujuk kepada korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Setelah mezbah korban bakaran, kita akan masuk kepada bejana pembasuhan. Keluaran 30 ayat 17-21. Nah, bejana pembasuhan ini terbuat dari tembaga, dan nanti imam akan membasuh tangan dan kakinya sebelum mereka masuk ke dalam kemah suci atau kemah pertemuan. Dan di dalam Keluaran 30 ayat 19-20, maka Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan, kaki mereka dengan apa? Air yang ada di bejana pembasuhan itu. Dan apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka dengan air supaya mereka jangan mati. Dikatakan jangan mati. Jadi begitu kudusnya apa? Tempat itu.
Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan perbaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Ibrani 10 ayat 22 dan 23, ya. Apa yang dimaksud dari hal ini? Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi bukan bejana yang membersihkan kita, tetapi apa? Air yang ada di dalamnya itulah yang membersihkan. Ini merujuk kepada apa? 1 Yohanes 1 ayat 7, hanya darah Yesus yang dapat menyucikan kita dari segala dosa. Yohanes 4 ayat 10, Ia telah memberikan kepada kita air hidup. Ya, Yesus tidak hanya mati untuk menanggung dan menghapus dosa kita, tetapi kebangkitannya memberikan kita jaminan hidup kekal. Jadi mengarah kepada apa? Kepada apa? Pembersihan yang hanya dapat dilakukan oleh Yesus terhadap kita. Setelah pelataran, kita akan masuk ke dalam bilik suci. Di dalam bilik suci terdapat mezbah ukupan, ya. Terdapat meja roti sajian dan kandil bercabang 7. Nah, kita masuk dalam meja roti sajian, Keluaran 25 ayat 23 sampai 30. Kira-kira inilah perinciannya. Terbuat dari kayu penaga panjang 2 hasta atau dikali 45 cm ya. Jadi 1 hasta itu 45 cm. Nah, kira-kira panjangnya adalah 90 cm, lalu dikali dengan tingginya 22,5 cm dan akan dibaluti dengan apa? Dengan emas ya, lebarnya 45 cm. Lalu ada bingkainya. Nah, lalu ada dibuat juga 4 gelang emas dan dipasanglah gelang-gelang itu di penjurunya supaya ada pengusung itu bisa masuk, supaya bisa diangkat ya. Kira-kira itulah yang apa dibuat ya. Lalu nanti engkau harus membuat pinggangnya ya, cawannya, keindahan dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas. Jadi itu semua memang dibaluti emas, lalu nanti ada yang perkas di atasnya juga itu apa? Dengan emas juga yang dibuat. Dan haruslah engkau meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Imamat 24 ayat 6 dan 8 sampai 8. Kalau kita lihat nanti di dalam meja roti sajian itu di atasnya itu akan ditaruh apa? Ada 12 roti sajian terdiri dari 2 susun dikali apa? 6 buah. Jadi 6, lalu kemenyan di atas susunan roti, dan roti itu akan baru setiap hari Sabat. Dan roti itu adalah roti yang tidak beragi. Nah, ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada Yesus sebagai roti hidup atau firman itu. Yohanes 6 ayat 48 dan 51. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 14 ayat 25, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menurut firmanku. Dan firmanku yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi, kita tahu bahwa roti hidup itu atau firman itu adalah apa? Alkitab yang seringkali kita apa? Baca. Ya, itu juga adalah apa? Firman Tuhan, roti hidup yang perlu kita pelajari untuk menambah akan apa? Pemahaman kita tentang kerohanian, tentang hal-hal rohani. Nah, Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, untuk saat ini, apa yang kita bisa pelajari? Yaitu firman Allah melalui apa? Setelah dari meja roti sajian, kita akan masuk kepada kandil bercabang 7 atau disebut dengan 7 kaki dian, Keluaran 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-40 ya. Ayat 31 sampai 40 ini di sana dikatakan bahwa mereka harus membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan. Harus kandil itu apa? Dibuat baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan apa? Kandil itu ya. Terbuat dari emas tempaan, baik kaki, baik batang, kelopak, kembang bercabang 6, artinya tambah yang di tengah jadinya ada 7 ya. Jadi ada cabangnya ada 1 2 3, lalu 1 2 3, lalu ada apa? Yang di tengahnya. Jadi totalnya ada nanti ada tempat untuk 7 lampu. Dan perinciannya itu nanti kita bisa pelajari, kita bisa lihat sendiri di dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Mengapa pertanyaannya harus ada 7? Nah, angka 7 menyatakan kesempurnaan dan adalah lambang dari kenyataan bahwa pekabaran meluas sampai kepada akhir zaman. Imamat 24 ayat 2 berkata, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk
tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Jadi setelah dibuat 7 kekidian itu, lalu apa? Mereka harus membawa minyak yang terbuat dari apa? Minyak zaitun ya, zaitun yang ditumbuk ya. Lalu itulah menjadi bahan bakar daripada minyak. Imamat 24 ayat 3 berkata, imam besar mengatur lampu itu apa? Pagi, petang dan pagi. Nah, ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada kehadiran Roh Allah yang selalu menerangi akan jemaat ataupun umatnya. Wahyu 4 ayat 5 berkata, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi di surga pun ada apa? Ada daripada 7 kekidian ini. Itu adalah melambangkan kehadiran Allah, yaitu apa? 7 roh Allah. Nah, 7 kekidian melambangkan 7 roh Allah. Wahyu 1 ayat 20, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tengah tangan kananku, dan ke-7 kekidian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7, jemaat, dan ke-7 kekidian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu juga disebutkan bahwa 7 kekidian itu melambangkan apa? 7 jemaat. Jadi selain dia melambangkan 7 roh Allah, itu adalah melambangkan 7 jemaat. Yohanes 8 ayat 12, 9 ayat 5 ya. Maka kalau kita sana lihat, Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan tidak cukup itu, saudara. Kamu juga adalah terang dunia, Matius 5 ayat 14. Jadi ada hubungannya, saudara. Nah, 7 kekidian ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada bahwa Yesus adalah terang dunia itu. Ya, melalui kuasa Roh Kudus itu. Itu adalah terang dunia itu. Dan kita, saudara, digunakan juga menjadi terang, memancarkan sinar ya daripada terang itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Setelah itu kita masuk kepada mezbah pembakaran ukupan. Ya, itu Keluaran 30 ayat 1 sampai 10. Inilah perinciannya, terbuat dari kayu penaga, panjangnya 45 cm, lebarnya 45 cm dan tingginya 90 cm. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu, disaluti juga dengan emas, dibuat bingkai emas di sekelilingnya. Dan dibuat ada gelang emas untuk mezbah itu, tujuannya apa? Supaya ada kayu pengusung itu bisa apa? Masuk dan bisa diangkat ya. Dibuat kayu pengusung dari kayu penaga dan disaluti emas. Bayangkan kayu penaganya ya, kayu pengusungnya itu terbuat dari kayu penaga itu harus apa? Disaluti atau dibaluti dengan emas ya. Dan di atasnya dibuat tempat pembakaran pedupaan. Keluaran 30 ayat 7 sampai 8 berkata, hanya imam besar yang boleh apa? Membakar di mezbah ukupan itu. Keluaran 30 ayat 34 sampai 38 ya. Ukupan kudus itu tidak boleh ditiru di luar bait suci. Jadi hanya boleh ada di bait suci ya, tidak boleh ada di luar. Nah, kita datang kepada Bapa hanya melalui kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita sendiri, dan kebenaran Kristus tidak dapat ditiru. Nah, di atas mezbah ini imam harus membakar kemenyan tiap pagi dan petang. Tanduk-tanduknya harus diolesi dengan darah korban karena dosa, dan itu akan dipercik dengan darah pada hari Gerakhirat yang besar. Api di atas mezbah ini dinyalakan oleh Allah sendiri dan dianggap suci. Siang dan malam, pedupaan yang suci ini menyebarkan bau yang harum semerbak dan semerbak ke seluruh ruangan suci itu dan juga keluar jauh di sekeliling bait suci itu. Nah, Mazmur 141 ayat 2 berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Jadi kalau Alkitab katakan bahwa doa-doa yang kita sampaikan itu sama seperti apa? Persembahan ukupan yang selalu diberikan kepada Tuhan pada saat itu. Nah, ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada Yesus sebagai pengantara doa-doa daripada umat Tuhan. Wahyu 8 ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri di dekat ya mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ini melambangkan apa? Melambangkan jasa pengantaran Kristus. Dan apabila doa umatnya digabung dengan kebenaran Kristus, akan menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Setelah kita dari pelataran bilik suci, dan sekarang kita masuk ke dalam bilik maha suci. Di dalam bilik maha suci terdapat tabut perjanjian, ya, Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. Keluaran 25 ayat 10 sampai 22 di sana disebutkan ukurannya panjangnya 112 cm, ya, 50 cm, lalu atau 1,13 meter ya, lebarnya adalah 67,50 cm, tingginya 67,50 cm. Bahannya kayu penaga,
lalu dibaluti oleh emas, ada hiasan bingkai di sekelilingnya, lalu kayu pengusung dari kayu penagih dibaluti juga emas, ada alat pengangkutnya, isinya ada 2 loh batu dan tutup tabut, ya. Ada tutup tabut, lalu ada kerub, ya. Nanti kita akan lihat modelnya 2 kerub yang terbuat dari emas tempaan dan ditaruh pada kedua ujung tutup tabut, tutup pendamaian. Dan peran fungsinya adalah tempat pertemuan Tuhan dengan imam besar, ya, 1 tahun sekali. Nah, inilah kira-kira model, ya. Ini gambaran, ya, ilustrasi daripada tabut itu. Inilah tabut itu, lalu di dalam sini ada 2 loh batu itu, ini adalah kerubium, lalu nanti di sini depan atas sini adalah apa? Ini ada tutup, dan di atas sini nanti ada disebutkan Shekinah. Nanti kita akan lihat apa itu Shekinah, ya. Merujuk kepada apa ini? Ini adalah merujuk kepada kehadiran Tuhan yang kudus di tengah umatnya. Di balik tirai yang kedua, tabut perjanjian itu dengan kerub yang mistik, dan di atasnya Shekinah yang suci. Apa itu Shekinah? Pernyataan hadirat Tuhan yang kelihatan. Semuanya ini hanyalah merupakan pantulan samar daripada kemuliaan bait suci Allah yang di surga. Artinya inilah pusat pekerjaan penebusan manusia. Jadi Shekinah itu adalah apa? Lambang penyertaan apa? Hadirat Tuhan bagi orang Israel pada saat itu. Nah, di dalam buku Alfa Omega, jilid 1 bab 30 halaman 411 di sana dikatakan, di atas tutup pendamaian itu terdapat Shekinah, pernyataan daripada hadirat ilahi, dan di antara kerub ini Allah menyatakan kehendaknya. Pesan ilahi kadang-kadang disampaikan kepada imam besar oleh suatu suara dari awan. Kadang-kadang seberkas cahaya terpancar ke malaikat yang sebelah kanan. Jadi kalau tiba-tiba ada cahaya di sebelah kanan, itu mengartikan persetujuan Tuhan atau penerimaan Tuhan. Tetapi kalau dia ada segumpal awan turun ke atas malaikat yang di sebelah kiri, berarti Tuhan itu tidak setuju atau Tuhan tolak. Jadi sangat menarik sekali, saudara. Dan hal ini hanya bisa dilihat oleh imam besar 1 tahun sekali, ya, pada saat hari Grafirat atau hari pendamaian. Nah, tetapi saudara, Shekinah yang selama ini, ya, tabut perjanjian yang selama ini dielu-elukan, ya, dibangga-banggakan oleh orang Israel karena melambangkan kehadirat Tuhan. Ternyata, saudara, ada yang terjadi. Akibatnya apa? Akibat dari dosa bangsa Israel, ya. Akhirnya Shekinah itu tidak lagi berada di antara apa? Kerubium, di bilik yang maha suci. Tabut perjanjian, tahta kemurahan, dan meja-meja kesaksian tidak ditemukan apa? Di sana lagi. Tidak ada suara untuk menjawab pertanyaan para imam mengenai kehendak Tuhan. Jadi, saudara, akibat daripada dosa mereka yang begitu jahat, nanti pada akhirnya, ya, cerita ini berlanjut, Shekinah itu tidak ada lagi, ya. Tabut itu tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi hal itu. Kenapa? Akibat dari dosa mereka. Nah, selama berabad-abad orang Yahudi tidak dapat melihat kegenapan janji Allah kepada Nabi Hagai. Tetapi kesombongan dan ketidakpercayaan telah membuat pikiran mereka mengenai arti yang sebenarnya. Perkataan Nabi itu, bait suci yang kedua ini tidak dihormati dengan awan kemuliaan Tuhan, tetapi dengan kehadiran yang hidup dari Dia yang di dalamnya, tinggal kepenuhan kealahan secara tubuh. Yang adalah Allah sendiri dinyatakan di dalam daging. Kerinduan segala bangsa sebenarnya telah datang ke bait suci itu pada waktu orang Nazaret itu mengajar dan menyembuhkan orang sakit di serambi suci itu. Dan dalam kehadiran bait suci yang pertama, dalam kehadiran Kristus, dan hanya dalam hal inilah kemuliaan bait suci yang kedua melebihi bait suci yang pertama. Tetapi bangsa Israel telah menolak tawaran karunia surga. Setelah guru yang rendah hati pada hari itu meninggalkan pintu gerbang keemasan bait suci, maka kemuliaan Allah telah meninggalkan bait suci itu untuk selama-lamanya. Pada hari itu perkataan juru selamat digenapi, lihatlah ke rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi. Lihat, saudara, akibat dosa mereka yang begitu jahat. Yang dulu mereka bangga-banggakan ada tabut, di mana di situ ada Shekinah melambangkan kehadiran Allah, tapi hilang, saudara. Tapi sebenarnya bait suci itu yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri sudah datang, saudara. Yesus itu sudah datang. Itulah bentuk dari kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Tetapi sayangnya, saudara, banyak orang yang tidak menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Maka menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa diisi 2 loh batu? Dalam Keluaran 25 ayat 16 berkata, dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Itu dibuat sebagai tempat penyimpanan loh batu, yang di atasnya Allah menuliskan 10 perintah Allah. Oleh karena itu disebut sebagai tabut perjanjian
Allah atau tabut perjanjian. Karena 10 perintah Allah adalah dasar perjanjian dibuat Allah dengan Israel. Jadi ada 10 hukum itu atau 10 perintah itu terdiri dari 2 loh batu ada di dalam. Kenapa? Karena itulah dasar perjanjian antara Tuhan dengan orang Israel. Ulangan 31:26 berkata, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya mereka menjadi saksi di situ terhadap engkau. Nah, nanti kalau di dalam Ulangan 31:26 malah di sana dikatakan kitab Taurat yang apa? Diletakkan di samping daripada tabut perjanjian itu. Nah, kalau di dalam 1 Raja-Raja 89 nanti cerita itu lebih lanjut lagi, ternyata dalam tabut itu tidak ada apa-apa lagi selain daripada kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh batu, dan bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kita lihat ada di dalam cerita Alkitab, memang nanti setelah tabut itu jadi nanti ada diisi apa? Tongkat Musa, tongkat Harun, lalu diisi dengan buli-buli yang berisi mana, ya. Tapi nanti di dalam kitab 1 Raja-Raja itu saya dikatakan hanya ada apa? Hanya ada 2 loh batu itu saja. Inilah kira-kira yang tadi kita lihat, ada di pelataran, ada tabut, ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan. Lalu nanti masuk ada meja roti sajian dengan 12 roti sajian di atasnya, terdiri 6 susun, 6 ya. Satu susun ada terdiri 6, lalu ada mezbah pedupaan dan ada 7 kaki dian atau 7 kandil emas. Lalu di dalam bilik maha suci terdapat tabut perjanjian. Jadi saudara, kalau kita lihat baik-baik dari pola ini, maka kita akan melihat dari mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, meja roti sajian, mezbah ukupan, lalu sampai kepada tabut perjanjian ini seperti bentuk salib, saudara. Dan inilah kesimpulannya ya, Tuhan itu sangat teratur dalam memberikan perintah. Segala proses yang ada di dalam upacara Ka'bah pada zaman itu adalah lambang pengorbanan Yesus di masa yang akan datang. Sekarang sudah tidak ada lagi upacara korban di Ka'bah seperti yang dahulu, karena domba yang sesungguhnya Yesus sudah dikorbankan atau disalibkan, mati dan bangkit di saat ini, sedang melaksanakan tugasnya di surga sebagai pendamai. 1 Korintus 5:7 berkata, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus sudah mati di kayu salib, makanya saat ini kita tidak lagi melakukan apa? Upacara-upacara seperti orang Israel yang melakukan upacara dalam bait suci. Yohanes 2:19-21 berkata, saudara, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya adalah bait Allah ialah tubuhnya sendiri, yaitu tubuh Yesus sendiri. Dan kita tahu saudara, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah bahwa bait Allah yang sesungguhnya itu sekarang, saudara, sudah melakukan peranannya. Dulu orang Israel harus datang ke kemah suci ataupun nanti bait suci. Untuk apa? Kalau dia bersalah, berdosa, dia harus datang membawa korban. Tapi saat ini tidak lagi, saudara. Kenapa? Karena korban yang selama ini mereka persembahkan itu sudah ada. Yaitu siapa? Yesus itu sendiri dan sudah mati di kayu salib. Ingat, Yesus tidak pernah menghapus daripada proses korban yang ada di dalam bait suci. Tetapi Yesus menggenapinya. Dan inilah yang menjadi doa dan harapan kita. Baik, saat ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pendeta Muda Adrian Donesi yang telah menyampaikan dengan baik materi kita pada malam hari ini dengan satu judul makna perabot dalam Ka'bah Keluaran pasal 25 sampai kepada pasal 40. Di mana kita sudah boleh sama-sama dengar seluruh umat-umat Tuhan, sahabat-sahabat konsep, saya menyapa saudara kembali di Facebook dan juga yang ada boleh hadir di Zoom ini. Kita belajar dengan satu konsep dalam buku Keluaran. Ini cukup baik. Kenapa? Karena ini adalah menjadi dasar bagi gereja kita ya, ataupun dasar dari sebuah kepercayaan kita. Karena poinnya tadi disampaikan yang saya dengar bahwa gambaran yang disampaikan di dalam bait suci ini, baik yang di luar
di bilik maha suci maupun di bilik suci itu menggambarkan bagaimana pengorbanan Yesus di sana. Nah, kira-kira dari penjelasan yang sudah boleh disampaikan, kami membuka kesempatan untuk sahabat konsep dan juga seluruh hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dan hal-hal yang mau ditambahkan, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan yang masuk Pendeta Muda Adrian Donesi, tapi melalui Japri. Dia memang nonton di YouTube, ini kenalan saya, cuman dia masih belum mengerti sepenuhnya mengenai gereja Advent. Mereka masih tahap belajar, sehingga saya perlu menyampaikan ada tayangan ini supaya dia lebih paham belajarnya ya. Di sini dia katakan, Pak Pendeta tadi disampaikan bahwa konsep dalam bait suci itu menggambarkan Yesus Kristus di masa yang akan datang. Nah, pelajarannya, seberapa pentingkah ketika kita sudah tahu bahwa bait suci adalah mempelajari mengenai Yesus, apakah itu penting untuk dipelajari di sekarang? Kan sekarang Yesus sudah hadir, apakah itu penting lagi dipelajari? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Apakah itu penting untuk dipelajari sekarang? Penting. Supaya kita tahu latar belakang. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Jadi itu adalah sebuah proses. Jadi seberapa pentingnya itu sangat penting. Nah, seringkali adalah kadangkala kita tidak benar-benar menghargai, kita tidak benar-benar mencintai akan pengorbanan Yesus. Karena apa? Kita belum tahu latar belakang itu. Tapi kalau kita sudah mengetahui, kita akan merasakan. Bayangkan kepada kita semua saat ini, pada saat itu, ketika orang berdosa, betapa malunya dia. Kenapa? Dia harus menyebutkan dosa-dosanya di hadapan imam. Walaupun imam itu tidak akan ceritakan kepada orang lain, tapi kan bayangkan saudara, kita punya dosa, kita ceritain ke orang, betapa malunya. Lalu saudara bayangkan, ketika mereka berbuat dosa, mereka harus selalu bawa apa? Korban. Itu sungguh, kalau saya katakan, sangat repot sekali. Tapi sekarang korban yang sesungguhnya itu sudah mati di kayu salib. Tapi ada masalahnya. Sekarang yang terjadi adalah kita menganggap karena Yesus sudah mati di kayu salib, ya jadi seenaknya lah. Seenaknya kita mau buat dosa, tenang, kita nggak kayak orang dulu. Betapa sucinya. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, kita pelajari tentang proses itu, maka kita akan mendapatkan apa? Suatu hal yang kita benar-benar rasakan bahwa ternyata pengorbanan itu sangat luar biasa. Dan dari belajar tentang bait suci ini, jangan salah, kita juga belajar tentang nubuatan ya. Cuman memang saat ini kita tidak fokus ke hal itu, tetapi kalau kita sedikit menyinggung bahwa dari bait suci inilah kita tahu menjadi apa? Ada nubuatan. Nubuatan di mana apa? Kapan proses pendamaian itu terjadi, dan kita tahu Yesus saat ini sudah berpindah dari bilik suci ke maha suci. Artinya Yesus sudah memulai pelayanannya di mana? Di dalam di surga untuk apa? Menghakimi akan setiap orang-orang yang ada di dunia. Tinggal kita tunggu kapan waktunya kita. Jadi apakah penting? Sangat penting. Nah, malam hari ini kan kita baru belajar tentang makna perabot Allah. Tapi nanti di waktu yang akan datang kita akan belajar ya, akan lebih dalam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Adrian Donesi atas jawabannya. Berarti bagaimana ini artinya mengajarkan kita menghargai pengorbanan Yesus ya, supaya kita memahami bahwa proses keselamatan itu pernah terjadi sedemikian rupanya dan tergenapi di zaman Yesus. Nah, untuk kita yang hidup, tadi ditanyakan apakah masih relevansi, dan jawabannya masih relevansi di sana. Nah, untuk jawaban yang kedua, Pendeta Muda Adrian Donesi atau teman-teman yang lain mungkin bisa juga merespon atau membantu jawab dengan pertanyaan. Mengapa di kitab Keluaran tadi isi dari 10 hukum, tongkat Harun dan buli-buli yang isinya adalah mana, tetapi di kitab Raja-Raja tidak ada lagi? Apa makna ini? Terima kasih. Boleh Pendeta Adrian Donesi atau yang lain jika mau menjawab. Silakan Pendeta Adrian. Oke, baik, terima kasih.
mengapa hanya ada apa? 2 loh batu. Lalu di mana-mana? Di mana itu tongkat apa Harun? Kalau lihat di Keluaran 25 tadi kan memang di ayat yang saya sampaikan itu hanya disebutkan di situ 2 loh batu. Tapi nanti kalau merujuk ke kitab Ibrani ya, itu di sana baru disebutkan ada lagi mana, lalu ada tongkat Harun itu. Nah pertanyaannya kenapa di 2 raja-raja kok itu sudah tidak ada ya? Saya juga mungkin belum dapat memahami seutuhnya akan hal itu, tapi yang saya dapati adalah bahwa memang hanya 2 loh itulah menjadi dasar. Dasar dari apa? Kebenaran itu ya. Nah sedangkan tongkat itu adalah lambang bagaimana penyertaan Tuhan ya, sama seperti mana. Itu kan lambang penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai orang Israel dalam perjalanan mereka. Lalu nanti kalau tongkat itu kan berbicara tentang bagaimana Tuhan itu sangat adil ya, berbicara tentang ketegasan. Bagaimana Tuhan itu bisa mengatur. Tetapi di dalam kitab Raja-Raja memang tidak disebutkan kenapa itu dikeluarkan ya. Tetapi memang hanya disebutkan 2 loh batu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Saya belum menemukan alasan itu. Mungkin Pendeta Pardosi bisa menambahkannya. Baik, selamat malam dan salam jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun saudara berada dan juga sahabat-sahabat pendeta muda di ruang Zoom ini. Memang tidak dicatat di Alkitab kenapa dalam kisah raja-raja mana itu dan tongkat Harun itu tidak ada lagi di dalam di dalam tabut perjanjian ya. Siapa yang mengeluarkannya, yang pasti kan itu harus imam besar ya. Sehingga tidak ditemukan lagi dalam catatan dalam buku raja-raja itu mengapa tongkat Harun dan juga mana itu tidak ada lagi dalamnya. Tapi kalau kita lihat alasan kenapa mana itu ada di dalam, ya khususnya selama 40 tahun di padang belantara itu ya karena bangsa itu bangsa Israel maksud saya makan roti yang turun dari sorga. Dan itu menggambarkan Yesus Kristus yang diterangkan di buku Kisah Para Rasul sebagai mana yang turun dari sorga. Sementara tongkat Harun itu menjadi persoalan ketika sekelompok orang keturunan Lewi mempertanyakan keimamatan Harun sebagai imam besar. Sehingga akhirnya Tuhan meminta supaya Musa mengumpulkan 12 tongkat dari seluruh pemimpin Israel, dan akhirnya tongkat siapa yang berbunga maka itulah yang dipilih Tuhan sebagai imam. Sementara Yesus, karena kan pekerjaan keimamatan Harun itu adalah gambaran pekerjaan Yesus. Sementara Yesus bukan keturunan Harun. Yesus bukan keturunan Harun, Yesus itu keturunan Yehuda ya. Tetapi Yesus melakukan pekerjaan seorang imam. Bukan dengan membawa darah anak domba, tetapi membawa darahnya Darahnya sendiri. Melewati bilik yang suci dan bahkan masuk ke bilik yang Yang maha suci dengan mempersembahkan darahnya sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam pemaparan yang 2 tadi, alasan kenapa mana dan tongkat Harun itu ada dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Lalu di dalam konteks raja-raja terlihat dicatat di sana bahwa di dalam tabut perjanjian itu tidak ada lagi apa-apa selain 10 hukum Tuhan, 2 loh batu, maka kemungkinan besar merujuk kepada 2 peristiwa itu bahwa itu adalah sebuah
peristiwa-peristiwa monumental ya. Peristiwa monumental ya. Kita tahu tadi dikatakan oleh pemakalah bahwa tabut perjanjian itu dengan 2 kerubium, lalu di tengah-tengahnya itu ada awan putih yang disebut Shekinah, adalah melambangkan apa? Melambangkan tahta Allah. Ya, di mana 10 hukum itulah menjadi hukum universal, betul enggak? Ya. Sementara mana dengan tongkat Harun itu kan tidak menjadi dasar tahta Allah, ya. Ya kan? Itu tidak menjadi dasar tahta Allah. Itu tidak menjadi hukum universal. Keimamatan Harun itu menjadi keimamatan alam semesta ini, tidak. Ya, mana itu menjadi makanan alam semesta ini, tidak. Ya, itu hanya peristiwa di dalam buku Keluaran bangsa Israel 40 tahun di padang belantara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Sir, atas jawabannya. Jadi sudah cukup jelas ya pertanyaannya, bagaimana jawabannya itu mengacu kepada kita boleh memahaminya dengan konsep yang benar. Baik, saat ini ada pertanyaan yang masuk. Ini sepertinya mirip pertanyaannya Pendeta Muda Adrian Donesi. Yang pertama yang masuk ke saya itu, Pendeta, apakah Musa tahu bahwa gambaran dari bait suci itu merujuk kepada Yesus? Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang mirip-mirip juga disampaikan, apakah orang-orang bangsa Israel di zaman itu mengetahui dengan konsep mengetahui dengan perabotan dalam Ka'bah mengajarkan mengenai pekerjaan Mesias? Jadi ini pertanyaannya dua, Musa sama bangsa Israel ya, jadi bahasanya ini. Apakah dia mengetahui makna dari perabotan itu merujuk kepada Mesias atau Juru Selamat atau Yesus itu sendiri? Silakan Pendeta Muda Adrian Donesi. Baik, terima kasih ya. Apakah orang-orang Israel tahu bahwa itu akan mengarah kepada Yesus? Jawabannya perlahan-lahan mereka tahu. Di awal mungkin mereka ini ada sesuatu yang baru, ya. Nah, kalau baca di dalam tulisan Roh Nubuat, saudara bisa buka di bab yang 30 nanti, saudara bisa lihat juga di sana ceritanya. Kalau di sana itu ada waktu proses pembangunan, awalnya mereka bingung. Tapi ingat, Musa kan sudah pilih nih orang-orang tertentu yang akan membangun. Awalnya mereka bingung, kenapa? Karena ini bentuknya berbeda, tidak seperti bentuk-bentuk emas yang dahulu kala ada di Mesir. Berbeda sekali. Dan mereka awalnya bingung, tapi setelah mereka dituntun perlahan ya, selama 6 bulan itu atau setengah tahun itu, tadi yang saya dikatakan, akhirnya mereka apa? Mulai mempelajari, oh ternyata Tuhan itu apa? Teratur. Dan awalnya juga pun mereka belum seutuhnya apa? Mengenal. Tapi setiap saat setelah mereka belajar dan belajar, baru mereka tahu, oh ternyata kalau kita berdosa, kita harus meminta apa? Pengampunan kepada Tuhan. Prosesnya seperti ini. Ya. Nah, apakah orang-orang Israel pada saat itu tahu? Saya yakin mereka tahu akan merujuk kepada sesuatu. Tetapi itu butuh proses untuk mereka apa? Benar-benar matang, benar-benar yakin. Ini tujuannya untuk apa? Untuk apa? Ya. Dan sedangkan waktu mereka kerjakan itu kalau di dalam buku Kerinduan dalam Alfa Omega Jilid 1 ini, maka di sana dikatakan bahwa mereka juga awalnya apa? Tidak tahu, karena memang benar-benar berbeda. Tetapi pada akhirnya oleh karena tuntunan Tuhan, mereka apa? Bisa mengerti akan bagian-bagian daripada perabot-perabot ya. Apa yang dibuat, ini tujuannya untuk apa, dan disitulah apa? Mereka belajar. Dan ingat, waktu membuat perabot-perabot itu pun tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang membuat itu. Nah, akhirnya nanti perlahan-lahan mereka belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pendeta Adrian Donesi atas jawabannya dari pertanyaan yang mirip, dua pertanyaan yang tadi disampaikan. Kira-kira ada tambahan yang lain dari teman-teman sehubungan dengan pertanyaan tersebut atau dari Sir Pardosi? Silahkan, Pendeta Pastor. Ya, dari awal di Taman Eden kan sampai keturunan Adam dan Hawa, maka upacara korban itu kan menjadi hal yang harus dilaksanakan.
ketika manusia berdosa. Dan itu harus ada darahnya. Darah itu menggantikan darah orang yang berdosa. Artinya sejak zaman Adam sampai sebelum kisah bait suci itu, maka manusia yang menjalankan upacara korban itu memahami bahwa ada yang namanya pengganti. Harusnya dia yang mati, maka domba yang disembeli oleh orang berdosa itu menggantikan kematiannya. Betul enggak? Mereka sudah paham itu. Namun pemahaman itu ya cuma di situ aja. Nah sekarang pemahaman yang begitu sederhana itu tentang adanya korban, domba, darah yang menjadi pengganti orang berdosa itu sekarang diperjelas dengan tugas-tugas dari si korban pengganti itu. Karena korban pengganti itu sementara waktu dilambangkan dengan binatang. Sementara korban yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia, maka bangsa Israel di zaman Yesus itu mulai menerima sesuatu yang baru. Apa itu? Oh, ini rupanya sebagai domba pengganti saya yang sesungguhnya bukan lagi hewan tetapi manusia yang adalah ilahi juga. Ya, jadi pemahaman itu bertambah dan bertambah. Ya. Nah sekarang pemahaman yang sederhana itu diwujudkanlah menjadi lengkap dalam kisah bait suci dengan semua perabotnya, dengan semua jenis korbannya, dengan tugas keimamatan di dalamnya. Yang kesemuanya itu merupakan gambaran si domba, anak domba Allah, domba pengganti, domba yang mati tiap-tiap kali orang Israel berdosa. Jadi sekarang lebih lengkap dia, karena Tuhan itu kan memberikannya pelan ya. Diberikan yang pelan saja nggak paham-paham, apalagi diberikan semua tambah nggak paham ya. Jadi diberikannya pelan ya, paham. Sedikit demi sedikit ya. Anda boleh bayangkan dari zaman Adam sampai zaman Musa itu berapa ribu tahun. Akhirnya muncul apa? Bait suci. Dari zaman Musa sampai zaman Yesus itu berapa ribu tahun. Akhirnya muncul istilah anak domba Allah. Ya. Dengan semua atribut-atribut yang Yesus sampaikan. Akulah roti hidup, akulah terang yang sesungguhnya, terang dunia ya dan lain sebagainya. Itu baru dijelaskan pada aktivitas Yesus. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Tadi sudah boleh menambahkan dan Pendeta Muda Adrian Donesi. Jadi cukup jelas ya saudara untuk menjawab dua pertanyaan yang tadi yang mirip mengenai Musa dan bangsa Israel di situ. Mereka memahami perlahan demi perlahan ya. Karena memang untuk memahami konsep itu yang tadi disampaikan oleh Sir itu dari zaman Adam dan Hawa sampai kepada zamannya Musa itu cukup panjang dan di sana Tuhan memberikan step by step, perlahan demi perlahan dan pada akhirnya dia mengerti juga tadi yang juga disampaikan oleh Pendeta Adrian. Ini ada pertanyaan lagi Pendeta Adrian dan teman-teman atau sahabat konsep yang boleh tergabung di Zoom ini. Mohon maaf saya boleh bertanya, apakah perbedaan antara bait suci yang ada di dalam buku Keluaran yang tadi disampaikan dengan bait suci yang diceritakan dalam buku Ibrani? Di sini dikatakan bahwa ada tempat kudus di bumi dan di sorga. Kira-kira apakah ada persamaan atau perbedaan atau penekanan yang khusus untuk disampaikan di sana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa hubungannya bait suci yang ada di dunia dengan yang ada di surga? Yang di dunia ini hanyalah apa? Simbol, gambaran yang ada di
surga. Nah, pertanyaannya kan begini lagi. Loh, kalau itu bait suci itu terbatas dong. Ukurannya kan kalau yang di dunia ini kan kalau kita lihat ukurannya apa? Sepertinya kan terbatas. Harus lebarnya sekian ini. Berarti surga itu juga terbatas dong. Tidak. Ingat, itu kan Musa melihat, mendapat apa? Mendapat penglihatan untuk membangun dengan aturan-aturannya. Nah, tetapi itu kan adalah simbol, lambang. Lambang apa? Lambang bahwa nanti disitulah lambang kehadiran Allah hadir, di mana umat-umat Tuhan itu dididik untuk apa? Melakukan upacara-upacara itu yang merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, maka hubungannya apa? Apakah yang di surga itu mana yang penting? Surga dengan bumi mana yang penting? Ya, karena Tuhan yang menyuruh untuk orang Israel Musa membuat bersama orang Israel membuat bait suci, ya penting juga karena Tuhan yang suruh. Tapi untuk saat ini bagaimana? Ya bait suci itu adalah siapa? Ya kita sendiri. Alkitab juga katakan kita ini adalah bait suci ya. Hati kita, tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Nah, maka tadi ditanya apakah perbedaannya atau persamaannya atau hubungannya dari bait suci di dunia dengan yang di surga. Yang di dunia ini adalah simbol, gambaran dari yang ada di mana. Ada yang di surga. Nah, nanti yang model di surga itu gimana? Nanti kita lihat. Bahkan nanti kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu itu kan di sana dikatakan bahwa bait suci itu adalah apa? Allah itu sendiri. Artinya bahwa apa? Bait suci itu kalau nggak ada Allah, ya sia-sia. Karena apa? Yang paling penting adalah kehadiran Allah di mana? Di situ. Nah, di dunia Allah hadir di dalam bait suci itu, proses itu. Tapi akibat dosa, akhirnya apa? Sekina itu tidak ada lagi. Tabut itu tidak ada lagi. Tetapi orang Israel lupa bahwa sebenarnya Yesus sudah datang menggenapi itu. Tapi sayangnya mereka apa? Lupa. Mereka masih hanya berharap dengan tabut itu. Tapi sayang tabut itu sudah tidak ada dan kita tidak tahu ada di mana saat ini disembunyikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Donesi. Berarti dikatakan simbol ya untuk yang ada di bumi ini dengan di sorga. Kira-kira ada tambahan teman-teman yang lain dari pertanyaan ini, bagaimana perbedaan antara bait kudus yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, yang telah tadi juga disampaikan jawabannya oleh Pendeta Adrian Donesi. Mungkin yang saya lihat ini pertanyaannya lebih mengacunya mungkin yang saya pahami yang sederhananya begini mungkin ya, pertanyaannya dia itu adalah apakah gambaran yang ada di bumi ini kan tadi disimbolkan ada menjadi simbol. Nah, di sorga itu jadi khususnya itu buat apa lagi gitu. Karena mungkin kan di sorga itu tidak ada lagi dosa ya, karena konsepnya bait suci itu sendiri kan menuntun orang untuk menerima pengampunan dari dosa-dosa mereka. Mungkin itu juga yang jadi, soalnya panjang sekali ini tadi saya rangkumkan begitu. Atau dari Pendeta Pardosi juga mau memberikan tambahan dari jawaban ini, pertanyaan ini. Baik. Jadi yang di sorga itu bait sucinya, jangan kita pikir persis seperti yang dibangun Musa dengan kulit binatang, kulit domba dan sebagainya. Tidak. Yang ditunjukkan kepada Musa itu, dibangun oleh Musa itu menurut contoh yang ada di bait suci sorga. Contoh apa itu? Contoh dari pekerjaan Yesus Kristus. Bait suci itu di sorga itu adalah tahta keilahian itu. Sebagai contoh, mezbah korban bakaran itu adalah tempat di mana korban dibakar dan disembelih dan dibakar. Lah, sementara Yesus itu kan matinya di dunia ini, lalu dia membawa darahnya sendiri. Ya, itu pun lambang karena Yesus waktu naik ke surga tidak bawa darah, tetapi dia membawa dirinya sendiri sebagai korban domba yang sesungguhnya kepada Bapa. Seperti seorang imam masuk ke dalam bilik suci, bilik maha suci, membawa darah binatang. Jadi di sorga itu tidak ada mezbah korban bakaran. Di sorga itu tidak ada mezbah pembasuhan, tidak ada. Semua itu terjadi di bumi ini. Nah, itu gambarannya. Ya. Di sorga itu tidak ada mana yang diganti tiap Sabat. Tidak ada, karena itu adalah gambaran siapa? Yesus Kristus. Di sorga itu
7 kaki dian itu dilambangkan dengan 7 apa? 7 roh Allah, betul enggak? Ya. Di sorga itu apakah ada patung kerubium? Ya enggak ada kerubium langsung lah. Ngapain lagi pakai patung-patung, orang di situ tinggalnya kerubium. Lalu di sorga itu luasnya berapa? Ya enggak seluas yang dibangun Musa, terlalu kecil tata Allah kalau dibangun seperti apa? Yang dibangun Musa ya. Apa seperti yang dibangun Salomo? Itu pun terlalu kecil dan terlalu sederhana. Walaupun bait suci Salomo itu dibangun dengan apa? Emas. Nah, perbandingannya begini. Musa melihat contoh yang dibangun, contoh yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Nah, kalau Salomo bangun pakai contoh apa? Nggak ada. Dia bangun-bangun sendiri modelnya, besar-besarnya besar sendiri. Nggak ada pakai kulit-kulit, nggak ada, semua itu batu semua yang dilapis emas. Nah, artinya apa? Bahwa apakah Salomo menjadi berdosa gara-gara membangun bait suci tidak mengikuti model yang Tuhan tunjukkan? Enggak, kalau Salomo berdosa jadi kacau kita ini kan. Salomo telah berdosa karena membangun bait suci tidak sesuai yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Enggak. Siapa yang suruh membangun bait suci kepada Salomo? Tuhan. Harusnya kan Tuhan menegur Salomo. Salomo, ini bait suci yang kau bangun seperti aneh kulihat. Enggak seperti yang dibangun Musa. Enggak ada Tuhan komentari. Buktinya apa? Tuhan turun ke dalam bait suci itu. Dengan apa? Dengan tiang awan itu dan lain sebagainya. Sebagai bukti bahwa Tuhan menerima apa? Bait suci yang dibangun Salomo. Nah, apakah modelnya seperti yang dibangun Musa? Jauh. Jauh model apa bangunannya dan sebagainya, jauh sekali ya. Jadi jangan kita mencoba untuk membuat bait suci Musa itu harafiahnya di sorga ada. Harafiah itu artinya bentuknya, bahan-bahannya semua persis, tidak ada ya, tidak ada. Jangan kita buat seperti itu karena nanti kita menjadi bingung ya tentang apa? Tentang apa yang ada di bait suci sorga. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sir. Saya pikir sudah jelas jawaban dari Pendeta Adrian Runesi dan juga Sir, bahwa jangan membatasi cara berpikir kita melihat gambaran yang ada di dunia ini, seolah-olah kita memasukkan yang di surga pun harus seperti itu. Jangan kebalik ya, karena surga yang terutamanya di sana. Kayak tadi disampaikan oleh Pendeta Pardosi. Oke, Pendeta Adrian Runesi, ini ada pertanyaan kembali yang disampaikan. Apakah perlu di gereja kita sekarang memiliki perabotan-perabotan seperti itu? Nah, ini menarik. Ini pertanyaan yang perlu juga ditanya. Ya, pertanyaan. Baik, terima kasih. Apakah perlu sekarang kita membuat perabot-perabot itu di dalam di dalam gereja kita ya? Ya tidak perlu. Karena proses daripada bait suci, perabot-perabot itu kan sebagai apa? Alat atau ilustrasi yang mengajarkan orang Israel bahwa Yesuslah juru selamat itu. Nah, itu kan proses pada saat itu. Nah, sekarang bagaimana? Yesus sudah mati di kayu salib. Kita tidak perlu lakukan hal itu. Tapi apakah perlu perabot-perabot gitu kita masukkan di dalam gereja kita buat? Saya rasa tidak perlu. Karena buat apa juga kita pasang? Ataukah mau supaya terlihat supaya ada hiasannya atau apa? Ya, terserah saudara. Tapi saya rasa tidak perlu juga. Karena waktu orang Israel itu buat juga, karena itu Tuhan yang suruh sesuai. Nah, sekarang kan konsepnya beda. Gereja itu kan bukan seperti bait suci di zaman dahulu. Kalau bait suci dulu kan itu lambang bagaimana semua orang harus datang ke situ. Itu sebagai pusat. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita ya di mana kita bergereja, di mana jemaat kita, di mana kita tempat berbakti ya, itulah gereja kita. Kita berbakti di situ. Jadi, apakah perlu kita membuat perabot-perabot seperti itu? Tidak perlu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pikir jelas ya di sana ya. Pemateri kita sudah menyampaikan dengan lugas di sana ya, bahwa tidak perlu di sana ya. Terima kasih Pendeta Adrian Runesi. Kalau ada tambahan dari pendeta-pendeta yang lain, pendeta-pendeta muda yang lain di Zoom ini, kira-kira mungkin mau kasih jawaban dari pertanyaan tersebut. Apakah perlu gereja kita sekarang memiliki perabotan-perabotan tersebut? Perabotan itu. Oke, terima kasih. Saya pikir juga
tidak menjadi keharusan atau keperluan di sana ya, karena memang sistem daripada sesuatu yang dimaknai dalam perabotan itu adalah bagaimana prosesnya kerohanian makna perabotan itu sendiri ya. Jadi bukan berarti perabotan itu harus ada di sana ya. Sulit juga nanti kita kalau misalkan semua perabotan itu harus ada ya. Jadi penuh lah nanti gereja kita itu ya. Oke, menarik gini ya pertanyaan, tapi kita perlu jawab. Ke Pendeta Pardosi mau memberikan tambahan atau masukan? Ya, artinya begini. Satu perabot itu ditaruh dalam gereja harus ada fungsinya. Ya. Contohnya Pak Pendeta, kita taruh yuk 7 kaki dian dalam gereja, siapa tahu lampu mati, jadi 7 kaki diannya bisa berfungsi sebagai cahaya. Ya boleh aja, berarti di dalam 7 kaki dian itu harus ada siap minyak, sehingga kalau lampu mati tinggal dikasih korek, nyala lah dia kan gitu ya. Nah, harus ada fungsinya, kan ditaruh di gereja kalau nggak ada fungsinya terus mau ngapain? Pak Pendeta, kita taruh mesbah korban bakaran yuk di depan gereja, terus mau buat apa? Kan nggak ada fungsinya, jadi untuk apa kita taruh di situ? Pak Pendeta, kita taruh mesbah apa? Karena sekarang COVID, jadi perlu juga kita taruh pendeta di depan itu baskom pembasuhan. Ya boleh aja, tapi sekarang pakai keran, karena bukan baskom pembasuhan lalu di situ semua apa virusnya ngumpul, itu mah bukan baskom pembasuhan lagi, tetapi itu baskom virus namanya, ya kan? Ya nggak ada masalah, yang penting ada nggak fungsinya kalau kita taruh dalam gereja. Ya, lalu kita taruh di depan gereja itu, di dalam gereja itu contohnya di bawah mimbar mesbah roti sajian. Nah terus buat apa ini roti gitu loh? Ya. Kan nggak ada gunanya, hanya dilihat. Padahal kalau di dalam tabut bait suci zaman Musa itu dimakan oleh imam, tapi tiap hari Sabat karena proses diganti kan. Nah kita nggak dimakan terus kita buang. Ini mau ngapain ya kan? Jadi harus ada apa? Harus ada makna dan fungsi. Ya, jangan ditaruh di gereja nggak ada maknanya. Saya nggak menentang kalau saudara mau taruh apa 7 kaki dian. Wah, supaya keren. Di depan mimbar itu ditaruh 2 malaikat kerubium dengan apa miniatur tabut perjanjiannya. Lah terus mau ngapain? Di dalamnya ada tabut perjanjian nggak ada, tapi tulis sendiri. Ini kan mau ngapain kita di sini kan jadi seperti lawak-lawakan nanti gereja itu kan. Jadi harus ada fungsinya yang benar dan apa membawa manfaat rohani kepada orang banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pendeta Pardosi. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan yang lagi dari teman-teman yang ada di Zoom, mohon disampaikan, dipersilahkan, ataupun tambahan-tambahan yang mau disampaikan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini mengenai makna perabotan dari dalam Ka'bah. Kira-kira ada yang mau menyampaikan tambahan? Atau mungkinkah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom ataupun di Facebook setelah pertanyaan-pertanyaan telah dijawab? Oke, kalau tidak ada, saya memberikan kesempatan untuk pemateri dan juga Sir Milton yang akan boleh menyampaikan closing statement kita pada malam hari ini. Silakan Pendeta Muda Adrian Tunisi. Baik, terima kasih. Saya rasa mungkin malam ini tidak terlalu banyak pertanyaan karena memang sudah dibatasi oleh pembahasan kita tentang hanya sekedar membahas makna-makna perabot Allah. Tapi saya pastikan nanti di bulan Desember, saudara boleh ikut lagi kelas bersama dengan konsep diskusi Alkitab karena akan di sana belajar lebih banyak lagi tentang proses daripada korban-korban bakaran, korban pendamaian, dan juga semua hal yang menyangkut tentang bait suci. Sebagai closing statement saya ambil dari Alkitab. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di dalam Mazmur 77 ayat 13, tapi kalau dalam terjemahan Indonesianya ayat yang ke-14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah, manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Jadi sebenarnya saat ini kita sedang apa? Belajar ya. Bagaimana kita belajar jalan Tuhan itu begitu kudus. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya kan dikatakan the way of God ya is in the sanctuary ya, who is so great a God as our God. Ya, jadi saudaraku sekalian sangat penting sekali belajar untuk apa?
tentang bait suci itu. Kenapa? Kita akan belajar bagaimana perjalanan umat-umat Tuhan, ya. Ketika mereka dulu di zaman Adam dan Hawa hingga kepada zaman waktu di Israel, mereka belum ada proses bait suci itu. Tapi ketika nanti mereka sudah keluar dari Mesir, ya, lalu mereka disuruh oleh Tuhan membangun bait suci itu. Setelah sudah dibangun kemah suci itu, waktu ke waktu di zaman Salomo sudah agak sedikit berbeda, Hagai dan seterusnya. Ya, tetapi prinsipnya adalah satu. Apa? Yaitu belajar bagaimana pengorbanan yang Yesus telah berikan kepada kita untuk menebus kita dari dosa. Itulah pelajaran daripada bait suci itu. Maka apa yang harus kita maknai adalah kita harus mau terima akan keselamatan yang sudah diberikan itu. Dengan bagaimana caranya? Ada protokolernya, ya. Kalau kita singgung sekarang ada protokolernya. Apa itu? Wahyu 14 ayat 12, ya. Bagaimana kita harus tekun sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat yang kudus, menurut firman Tuhan, dan hidup sama seperti Yesus. Maka kita akan mempersiapkan diri kita untuk siap masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Nuresi. Waktunya untuk Pendeta Pardosi, silahkan. Baik, terima kasih atas pelajaran dan juga diskusi kita malam hari ini. Bait suci itu alat peraga. Alat peraga keselamatan. Jadi, kalau kita mau paham keselamatan, bisa paham dari dua. Teori dan alat peraga. Tetapi bagi kita, dua-duanya ini sekarang menjadi teori. Bagi Israel, bait suci itu alat peraga. Karena mereka itu bisa melihat. Ya. Mereka itu bisa melihat ada tiang api, ada tiang awan, ada domba disembelih, ada binatang yang dibakar. Walaupun mereka tidak bisa melihat di dalam, tapi mereka tahu, diceritakan di dalam itu ada meja roti sajian, ada mezbah pedupaan, ada 7 kaki dian, ya, tabut perjanjian, 2 kerubium, 10 hukum ditaruh di dalam, tongkat Harun dan mana. Jadi mereka itu melihat alat peraga. Nah, orang akan lebih cepat mengerti kalau ada alat peraga, kan gitu ya. Lebih cepat mengertinya. Tetapi Israel yang sudah punya alat peraga nggak paham-paham, ini persoalan. Kenapa nggak paham-paham? Karena hatinya melakukan semuanya itu hanya ritual. Nah, ini menarik dia. Alat peraga itu menjadi tidak bermakna kalau saudara melihat alat peraga itu bahkan melakukannya hanya sebagai ritual. Ini saya kasih contoh. Kita ini ada perjamuan kudus kan? Itu alat peraga loh. Ada cuci kakinya, ada makan rotinya, ada minum anggurnya. Betul? Itu adalah proses keselamatan yang dipraktekkan. Tetapi kalau itu kita lakukan hanya ritual-ritual, ya akhirnya saudara tidak paham. Sama seperti Israel itu melakukan itu apa? Ya ritual. Anda boleh bayangkan, di situ ada bait suci, tapi di situ juga mereka menyembah berhala. Betul nggak? Ya kan? Berarti alat peraga itu tidak mereka pahami dengan baik. Nggak mereka pahami dengan baik. Jadi pelajarannya bagi kita adalah mengetahui, memahami alat peraga itu penting. Penting sekali. Dan menjadi lebih bermakna kalau saudara betul-betul mengimani alat-alat peraga itu sebagai bagian dari iman saudara kepada siapa? Yesus Kristus. Itu penting. Jadi jangan agama yang ritual aja. Ritual itu harus dilakukan. Berdoa, berdiri, bertelut, tutup mata, ya menyanyi. Itu harus dilakukan. Tidak ada orang berdoa sambil berlari, lari pagi kan aneh kan? Ya memang berdoa itu harus duduk, berdiam, bertelut, ya, husuk.
Tidak bisa orang sambil berlari pagi terus sambil berdoa, itu kan agak aneh. Tetapi jangan sekedar ritual itu maksudnya. Jangan ya. Karena agama yang sifatnya hanya ritual itu tidak membawa perubahan. Tidak membawa perubahan. Anda boleh begitu sangat serius dengan ritual-ritual saudara itu, tetapi itu tidak membawa perubahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Pardosi dan pemateri kita Pendeta Muda Adrian Runesi yang telah boleh menyampaikan materi closing statement dari materi yang boleh disampaikan. Kita bersyukur kita boleh mendapatkan terang yang lebih baik mengenai perabotan-perabotan dan makna-maknanya. Dan kita melihat bahwa satu kesimpulannya mengacu kepada Yesus dan pekerjaannya. Terima kasih untuk seluruh teman-teman pendeta muda juga yang boleh tergabung saat ini bersama-sama dengan kita. Dan kita juga bersyukur untuk sahabat-sahabat konsep yang menonton dan melihat tayangan kita di channel Facebook kita, di fanpage yang sudah di-like, maka di sana akan langsung terlihat kita sedang live streaming dan boleh melihatnya bersama-sama dan mempelajarinya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang setia yang selalu boleh melihat kami. Kami mengundang kembali untuk besok hari Senin yang akan datang kita akan boleh sama-sama belajar kembali, sudah barang tentu dengan materi yang berbeda dan juga pelajaran yang berbeda. Adapun yang akan boleh membawakan materi pada hari Senin yang akan datang adalah Pendeta Muda Maro Papasitorus. Beliau pendeta muda dari Jawa Barat. Nanti kita akan mendengarkan materinya yang akan boleh dibawakan sehubungan dengan bagaimana proses keselamatan bagi umat bangsa Israel dan perjanjiannya. Dan oleh karena itu nanti kita akan sama-sama menyaksikannya di Senin yang akan datang. Mohon untuk semua kita boleh sama-sama saling belajar dan acara ini bagus buat kita untuk ikuti karena semakin banyak kita boleh memahami kebenaran Alkitab maka semakin dekatlah kehidupan kita dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi doa dan harapan kita sewaktu Tuhan datang kali yang kedua, kita benar-benar sedang setia kepada Tuhan. Baik, saat ini kita akan menutup rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya mau mengundang untuk sahabat saya, Pendeta Muda Jeremy Utajulu boleh memimpin kita dalam doa. Baik, apa suara saya terdengar, Pendeta? Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar bersama ya Tuhan mengenai jalan-jalan Tuhan yang Tuhan berikan bagi umat Tuhan bangsa Israel dahulu kala. Menjadi pelajaran buat kami mengenal keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami umat manusia. Bantu kami untuk meresapinya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Agar kami boleh beriman kepada Tuhan kami sebagai juru selamat pribadi kami masing-masing. Memberkati pendeta muda Runesi, bahkan juga pendeta Pardosi yang telah sama-sama memberikan pemaparan materi, tambahan-tambahan yang boleh memperkaya pengetahuan kami, biarlah itu boleh menjadi dasar iman kami ya Tuhan, bila mana kami mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Ini doa kami Tuhan. Pertemukan kami kembali di kali berikut agar kami boleh belajar bersama-sama. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Jeremy Utajulu yang sudah boleh menutup dengan doa. Dan terima kasih untuk seluruh sahabat konsep yang tergabung di Zoom kami dan juga seluruh mereka yang boleh tergabung di Facebook kami. Sekian pelajaran kita, kiranya Tuhan memberkati kita, selamat istirahat, sampai jumpa di hari Senin yang akan datang. Tuhan memberkati.